Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ruswanto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Islam Plus Bilingual School Tunas Bangsa Banjarnegara. Di video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah diantaranya yang pertama, memahami konsep disiplin positif, mengajarkan siswa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau bahkan hukuman. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Beberapa motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari hukuman, mendapat penghargaan dari orang lain, dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu internal yang berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yang dipengaruhi oleh hal-hal di sekitarnya. Yang ketiga, memahami posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, teman. Ketiga, pembuat rasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Sebaiknya, guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer agar siswa mampu mempertanggungjawabkan perilakunya serta menemukan solusinya sendiri dengan metode restitusi, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan mewujudkan kesepakatan kelas atau sekolah dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid tentang nilai-nilai yang diyakini dan dapat diterapkan di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas masalah yang dibuatnya. Bagaimana kaitan antara materi di modul 1 ini dikaitkan dengan budaya positif? Yang pertama, materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Kaitan antara materi modul 1 dengan budaya positif di sekolah adalah diantaranya pada modul 1.1 tentang materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sehingga mereka bisa tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, kolaboratif. Perlu adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Pada modul 1.3, yaitu materi visi guru penggerak, budaya positif juga dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, sehingga visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, pada modul 1.4, yaitu budaya positif itu sendiri. Budaya positif hanya dapat diwujudkan dengan menuntaskan ketiga hal pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu dengan cara memahami filosofi Ki Hajar Dewantara,
menjalankan nilai dan peran guru penggerak, serta merancang sebuah visi yang berpihak pada murid. Pada modul ini, pemahaman budaya positif yang sudah saya pelajari adalah pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang teori dan posisi kontrol seorang guru, yang ketiga kebutuhan dasar dan motivasi manusia, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima konsep dan praktek segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ada hal-hal yang menarik dan juga di luar dugaan yang saya temukan. Yang pertama, bahwa penghargaan tidak selamanya baik. Bahkan, penghargaan yang berlebihan cenderung berdampak buruk pada karakter siswa. Yang kedua, pembuatan sebuah visi dengan metode Bagja adalah hal yang menarik bagi saya dan juga hal baru bagi saya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru haruslah tepat agar mampu memberikan pendampingan terhadap pembentukan karakter siswa dan menciptakan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah siswa. Perubahan cara berpikir yang terjadi dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, posisi kontrol yang keliru. Seharusnya saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer, bukan pemantau apalagi penghukum seperti yang sebelumnya saya lakukan terhadap siswa-siswa saya. Yang kedua, penanganan masalah menggunakan metode restitusi sangat efektif. Menuntun siswa untuk menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab atas masalahnya adalah cara terbaik menyelesaikan masalah mereka. Bisa ditempuh dengan menggunakan metode restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Dalam penerapan budaya positif, paling tidak ada 3 hal yang pernah saya alami dalam perwujudan budaya positif di sekolah. Yang pertama, penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus siswa yang tidak fokus di kelas. Yang kedua, pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Dan yang ketiga, peralihan posisi kontrol dari seorang pemantau menjadi manajer. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Dalam melaksanakan pengembangan budaya positif, saya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Yang kedua, saya semakin mudah mendisiplinkan siswa dengan adanya kesepakatan yang dibuat sebagai wujud keyakinan kelas. Yang ketiga, saya bisa menjadi semakin dekat dengan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menjadi atau berposisi sebagai seorang teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya berpikir bahwa saya harus bisa menjadi teman agar bisa dekat dengan siswa, namun kadang berbenturan dengan tugas saya dalam menegakkan aturan sekolah. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Nah, setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering menjadi atau berposisi sebagai manajer. Perasaan saya saat ini adalah saya sangat senang karena saya bisa tetap dekat dengan siswa dan tetap mampu menegakkan aturan sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep-konsep yang ada di modul ini sudah baik.
Namun, ada yang penting juga untuk dipelajari, yaitu tentang teknik-teknik komunikasi dengan siswa mulai dari usia TK hingga SMA atau SMK. Hal ini penting agar guru juga bisa memahami bagaimana teknik berkomunikasi dengan siswa sesuai usianya. Karena gaya komunikasi yang tepat akan mendukung komunikasi yang efektif. Demikian video saya kali ini tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.